Halo para generasi penerus bangsa yang sudahlah, nanti salah lagi, dibilang mabok politik lah, apalah. Padahal saya cuma membicarakan fakta tentang janji-janji manis yang mereka keluarkan sebelum 5 tahun menjabat. Mungkin yang komen begitu belum ngerasain jadi orang dewasa. Nanti kamu bakal ngerti kenapa saya banyak keselnya sama pemerintah yang sekarang. Dahlah, mending selamat datang kembali di Story Film. To myself, what a wonderful world. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Honey Bunch tahun 2025. Akan bercerita tentang seorang wanita yang mencoba memulihkan ingatannya setelah mengalami kecelakaan. Bersama suaminya dia datang ke sebuah pusat terapi terpencil di tengah hutan yang katanya bisa membantu mengembalikan ingatannya. Tapi semakin lama berada di sana, semakin banyak hal aneh yang mulai terjadi. Penglihatan misterius, rahasia yang disembunyikan, dan perlahan dia mulai menyadari kalau di tempat itu ada yang gak beres. Okelah, tanpa banyak basa-basi lagi, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan sebuah pemandangan di pantai. Di sana terlihat seorang wanita bernama Diana yang duduk di kursi roda karena mengalami masalah kesehatan yang cukup parah. Suaminya yang bernama Homer dengan sabar merawatnya. Tak lama kemudian Homer mengangkat Diana dari kursi roda dan membawanya ke laut. Saat tubuhnya menyentuh air, Diana terlihat sangat bahagia. Seolah-olah untuk sesaat dia bisa melupakan semua penderitaannya. Melihat hal itu, Homer pun sampai terharu. Beberapa waktu kemudian pasangan ini terlihat sedang berkendara menuju ke suatu tempat. Kondisi Diana memang sudah jauh membaik, meskipun dia masih belum sepenuhnya pulih. Karena itu Homer membawanya ke sebuah pusat terapi trauma yang direkomendasikan oleh dokter mereka. Setelah perjalanan yang cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah cukup besar, namun terpencil di tengah hutan. Take courage, my... Di sana mereka disambut oleh seorang wanita bernama Farah. Dari percakapan mereka diketahui bahwa Diana sebelumnya sempat koma cukup lama, dan ketika sadar dia mengalami kehilangan ingatan serta luka serius di tubuhnya. Ternyata tempat itu adalah pusat terapi milik seorang dokter bernama Dr. Trepin. Menurut Farah, metode pengobatan yang digunakan di tempat ini sangat maju dan berbeda dari yang lain. Tak lama kemudian Farah memeriksa lutut Diana yang masih cedera sambil melakukan terapi ringan. Saat berada di ruangan itu, perhatian Diana tertuju pada sebuah lukisan wanita yang tergantung di dinding. Farah kemudian menjelaskan bahwa wanita dalam lukisan itu adalah Joan, istri dari Dr. Trepin, yang sudah meninggal dunia. Dia bercerita bahwa kematian Joan sangat menghancurkan hidup sang dokter. Dan sejak saat itu, semua penelitian serta eksperimen yang dilakukan dokter didedikasikan untuk mengenang istrinya. Pada malam hari, Diana dan Homer duduk untuk makan malam. Seorang pria bernama Delwyn datang membantu menyiapkan meja. Tingkahnya terlihat agak linglung. Farah lalu menjelaskan bahwa Delwyn adalah suaminya. Bertahun-tahun lalu Delwyn mengalami cedera kepala serius yang membuatnya kehilangan kemampuan berbicara, bahkan sampai tidak mengenali istrinya sendiri. Namun Dr. Trepin berhasil menolongnya, dan karena itulah Farah sangat berterima kasih kepada dokter tersebut. Tak lama kemudian Homer pamit sebentar untuk pergi ke kamar mandi. Saat sendirian, Diana tiba-tiba mengalami penglihatan aneh yang membuatnya sulit membedakan mana kenyataan dan mana yang hanya ada di pikirannya. Sometimes I need the word. I said it once a week. Dengan bantuan tongkat, Diana mulai berjalan. Saat itulah dia mendengar Homer dan Farah berbicara diam-diam di ruangan lain. Karena penasaran, Diana masuk ke ruangan tersebut. Karena takut dituduh aneh-aneh, Farah pun segera menjelaskan bahwa dia hanya sedang menunjukkan hasil CT scan otak Diana kepada Homer. Dan hasilnya cukup baik, tidak ada tumor ataupun pembekuan darah di otaknya. Setelah itu Farah memberikan sebuah pil khusus kepada Diana
yang katanya bisa membantu dia tidur lebih nyenyak sekaligus membantu memulihkan ingatannya. Tengah malam, Diana tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa Homer tidak ada di sampingnya. Merasa khawatir, dia turun ke lantai bawah untuk mencari Homer. Namun di sana dia justru melihat penglihatan yang mengerikan, di mana ada seorang wanita tanpa tersedak sesuatu. Sementara seorang wanita lain berambut pendek sedang merawatnya. Belum sempat Diana memahami apa yang terjadi, tiba-tiba Farah muncul dan membuatnya terkejut. Farah menanyakan apa yang sedang Diana lakukan. Diana menjawab bahwa dia hanya sedang mencari Homer. Farah kemudian memberinya segelas air dan menenangkan Diana. Dia mengatakan bahwa Homer mungkin hanya sedang berada di sekitar rumah. Keesokan harinya, Homer membantu Diana melakukan latihan terapi kaki. Saat itu Diana menanyakan kemana dia pergi semalam. Homer menjelaskan bahwa dia hanya berjalan-jalan sebentar dan tidak ingin membangunkannya. Diana lalu menceritakan tentang penglihatan aneh yang dia alami dan khawatir mungkin ada kerusakan di otaknya. Namun Homer menenangkan Diana dan mengatakan bahwa dia akan selalu menjaganya apapun yang terjadi. Beberapa saat kemudian Diana melihat gelas air yang Farah berikan malam sebelumnya. Di dasar gelas itu masih ada sisa obat, dan saat dia memperhatikannya, Homer yang berada di dekatnya tiba-tiba menangis, seolah merasa sangat bersalah. Tak lama setelah itu, Farah menyambut pasien baru bernama Josephina, yang datang bersama ayahnya bernama Joseph. Diana pun berkenalan dengan mereka. Saat sarapan, Diana tanpa sengaja melihat keluar jendela. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita berambut pendek berdiri di luar. Namun wanita itu langsung berlari pergi, yang membuat Diana semakin bingung. Beberapa waktu kemudian Diana memutuskan masuk ke hutan untuk mencari wanita tersebut. Namun langkahnya terhenti ketika dia sampai di tepi jurang. Dari sana dia juga melihat asap mengepul dari hutan di seberang. Tiba-tiba Farah datang dengan panik dan segera menarik Diana menjauh dari tepi jurang itu. Farah kemudian menjelaskan bahwa di tempat itulah Joan jatuh dan meninggal. Karena saat itu kabut sangat tebal, sehingga dia tidak bisa melihat ujung jurang. Farah bahkan menunjukkan makamnya Joan, yang kini dikelilingi taman kecil sebagai bentuk penghormatan. Setelah kembali ke rumah, Farah mengajak Diana melakukan terapi fisik. Bersama dengan Josephina yang juga sedang berlatih dibantu oleh ayahnya. Namun terlihat jelas bahwa Joseph terlalu memaksa anaknya untuk cepat pulih. Dan hal itu membuat Diana merasa tidak nyaman. Saat sesi terapi berikutnya, Diana berbincang dengan Josephina dan mengetahui bahwa gadis itu adalah atlet dayung muda yang pernah menjadi juara tingkat daerah. Josephina bercerita bahwa suatu hari saat latihan, perahunya terbalik di sungai, yang kemudian menyebabkan kecelakaan tersebut. Pada malam hari, Diana berada di kamar mandi ketika dia mendengar suara aneh dari kejauhan. Karena penasaran, dia keluar untuk menyelidikinya, dan akhirnya sampai di sebuah kolam renang. Di sana dia kembali melihat dua wanita misterius yang sama seperti sebelumnya. Wanita yang lebih tua terlihat seperti sedang mencoba mengatakan nama Homer, sementara wanita berambut pendek sedang membersihkan tubuhnya menggunakan spons. Namun tiba-tiba penglihatan itu menghilang begitu saja, yang membuat Diana tidak tahu apakah itu benar-benar nyata atau hanya halusinasi. Beberapa waktu kemudian Diana kembali ke hutan dan melihat Homer berjalan menuju ke suatu tempat. Diam-diam dia mengikuti suaminya. Tak lama kemudian dia menemukan Homer duduk di dekat makamnya Joan. Diana langsung menanyakan kenapa dia berada di sana. Homer tampak seperti habis menangis, tapi dia beralasan bahwa dia hanya sedang melihat taman di sekitar makam. Diana kemudian menceritakan penglihatan aneh yang baru saja dia alami. Namun Homer tidak menanggapinya dengan serius dan malah mencoba mengalihkan pembicaraan. Sikap itu membuat Diana semakin curiga. Keesokan harinya Diana sedang berendam di bathtub ketika dia tiba-tiba mengalami kilasan ingatan lama. Dalam ingatan itu dia melihat dirinya bertengkar dengan Homer. Tak lama kemudian Homer masuk untuk membantunya. Diana pun menceritakan bahwa dia baru saja mengingat kejadian saat mereka bertengkar. Mendengar hal itu, Homer justru terlihat sangat senang. Karena itu artinya ingatan Diana mulai kembali. Di tempat lain, Josephina juga terlihat sedang berlatih berenang bersama ayahnya, dan kondisinya tampak semakin membaik.
Malam harinya Diana memutuskan tidak meminum obat yang diberikan oleh Farah. Lalu dia pun langsung tidur. Keesokan harinya saat sesi terapi berlangsung, Josefina kembali dipaksa berlatih terlalu keras oleh ayahnya. Tiba-tiba darah keluar dari telinganya yang membuat semua orang jadi panik. Joseph mencoba menenangkan anaknya, dan setelah itu Josefina mulai mengingat potongan-potongan masa lalunya yang membuat ayahnya sangat bahagia. Sore harinya Diana sedang berlatih sendirian di taman. Saat melihat ke arah rumah besar itu, dia menyadari ada seorang wanita berdiri di kamar lantai atas. Namun wanita itu tiba-tiba menghilang. Diana pun segera naik ke atas untuk memeriksanya. Meskipun tidak menemukan siapapun, dia menemukan sebuah surat yang ternyata ditulis oleh Joan sebelum kematiannya. Dalam surat itu, Joan menceritakan bahwa dia merasa terperangkap dalam hubungannya dengan Dr. Trepin. Sang dokter selalu mengawasinya dan mencatat hampir semua hal yang dia lakukan. Joan bahkan merasa bahwa Dr. Trepin sudah bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dan dia juga mulai khawatir dengan eksperimen yang selalu dilakukan dokter itu di laboratorium. Joan menulis bahwa dia jarang sekali bertemu dengan istrinya sendiri. Dan satu-satunya waktu mereka bisa bersama hanyalah ketika Dr. Trepin melakukan eksperimen terhadapnya. Karena tidak tahan lagi dengan keadaan itu, Joan akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya dengan melompat ke jurang. Jadi ternyata kematiannya bukan sekedar kecelakaan seperti yang tadi Farah bicarakan. Tiba-tiba Diana mengalami kilasan ingatan lain. Dalam penglihatan itu, dia melihat eksperimen mengerikan yang dilakukan oleh Dr. Trepin terhadap Joan. Ingatan itu terasa begitu nyata sampai-sampai Diana seperti berada di posisinya Joan. Sementara dokter itu melakukan perlakuan yang sama kepadanya. Diana langsung kembali ke kamarnya dalam keadaan sangat terguncang. Kini dia bahkan mulai tidak mempercayai Homer. Dia mencoba mencari kunci mobil milik suaminya agar bisa pergi dari tempat itu. Saat menggeledah saku Homer, Diana menemukan sebuah laporan medis dengan stempel organisasi bernama Retrofill. Dan di sana tertulis namanya. Dari dokumen itu Diana mengetahui bahwa selama dia koma, Homer ternyata telah menyetujui beberapa prosedur medis tertentu. Merasa ada yang aneh, Diana menyentuh bagian belakang kepalanya dan merasakan bekas luka di sana. Dia segera mengambil kunci mobil untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba Homer masuk ke kamar dan menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Diana pun berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lalu Homer mengambil kembali kunci mobil itu. Saat Diana hendak mengambil sweaternya, Homer menyadari bahwa dia berjalan tanpa menggunakan tongkat. Hal itu membuatnya sangat senang. Dia pun langsung memeluk Diana erat sambil mengatakan betapa dia mencintainya. Tak lama kemudian mereka berdua menikmati piknik kecil di taman. Diam-diam dia memasukkan pil yang sama seperti yang diberikan oleh Farah sebelumnya dan memasukkannya ke dalam minuman Homer. Di saat yang sama, Homer memberikan cincin pernikahan baru kepada Diana karena cincin lamanya hilang saat kecelakaan terjadi. Setelah meminum minumannya, Homer mulai berbicara dengan penuh emosi tentang masa lalu mereka sambil memasangkan cincin itu di jari Diana. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dia sampaikan. Namun sebelum sempat berbicara lebih jauh, efek obat mulai bekerja dan Homer akhirnya pingsan. Memanfaatkan kesempatan itu, Diana mengambil kunci mobil dari sakunya Homer, serta sebuah pisau kecil, lalu segera melarikan diri. Dia masuk ke dalam mobil dan langsung pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba Diana terkejut bukan main ketika melihat seorang wanita di dekat jalan. Wajah wanita itu persis seperti wajahnya sendiri. Wanita misterius itu langsung berlari menjauh. Diana pun mengejarnya. Sementara dari kejauhan terdengar suara Farah memanggil namanya. Tak lama kemudian Diana melihat dengan jelas bahwa wanita yang wajahnya sama persis dengannya itu memiliki banyak luka di tubuhnya. Bahkan ada banyak bekas suntikan di kulitnya. Diana mencoba menanyakan siapa sebenarnya dia, tetapi wanita itu hanya berkata dilarang, sambil memberi isyarat agar Diana tetap diam. Wanita itu kemudian membawa Diana ke sebuah bangunan tersembunyi yang ada di tengah hutan. Saat melihat papan nama di sana, Diana terkejut karena tertulis Retrofill, nama organisasi yang sebelumnya dia lihat di dokumen milik Homer. Wanita itu lalu membawa Diana masuk ke sebuah ruangan,
Di dalamnya terlihat 2 pasien terbaring di tempat tidur. Namun Diana langsung dibuat kaget bukan main saat menyadari bahwa kedua pasien itu ternyata juga dirinya sendiri. Salah satunya yaitu varian yang ketiga, terlihat diikat di ranjang. Sementara varian 2 berada dalam kondisi jauh lebih buruk, di mana tubuhnya membengkak, wajahnya rusak dan dia harus menggunakan alat bantu oksigen untuk bernafas. Wanita berambut pendek yang membawa Diana tadi ternyata adalah varian keempat. Dia bahkan meletakkan bunga di sebuah ranjang kosong, seolah menandakan bahwa varian pertama Diana sudah meninggal. Varian 2 yang terlihat sangat lemah kemudian memperingatkan Diana agar segera pergi dari tempat itu. Diana pun keluar dari ruangan tersebut. Saat berjalan menyusuri gedung, dia semakin terkejut karena melihat banyak orang dengan wajah yang sama, seolah mereka semua memiliki versi lain dari diri mereka sendiri. Bahkan Josefina pun memiliki beberapa varian. Tak lama kemudian Diana tiba-tiba berhadapan langsung dengan Dr. Trepin. Karena ketakutan, Diana pun langsung berlari menjauh. Dia segera kembali ke mobilnya dengan tujuan kabur dari tempat itu. Namun saat mencoba menyalakan mobil, mesinnya justru tidak mau hidup. Di saat itulah sebuah ingatan lama muncul kembali di kepalanya. Dia teringat dirinya dan Homer sedang mengemudi sambil bercanda satu sama lain. Mereka terlihat sangat bahagia dan saling mencintai. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba hancur ketika sebuah mobil lain menabrak mereka dengan sangat keras. Kembali ke masa sekarang, Diana masih terguncang oleh ingatan tersebut saat Homer dan Farah tiba-tiba datang menghampirinya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di dalam mobil. Dengan panik Diana mengatakan bahwa dia baru saja mengingat kecelakaan yang pernah terjadi pada mereka. Mendengar hal itu, Farah justru terlihat sangat senang, karena itu artinya proses pemulihan Diana berjalan sukses. Saat mereka kembali ke rumah, Farah mengatakan bahwa mereka hanya perlu melakukan beberapa tes terakhir, dan setelah itu mereka bisa merayakannya. Namun tiba-tiba terdengar teriakan Joseph dari kejauhan. Mereka semua langsung berlari ke rumah. Ternyata Josefina sedang mengalami kejang hebat. Farah segera mencoba menolongnya, dan tak lama kemudian Dr. Trepin juga datang untuk memeriksanya. Namun kondisi Josefina semakin memburuk hingga dia berhenti bernafas. Karena rumah itu tidak memiliki peralatan medis yang lengkap, mereka pun memutuskan untuk membawanya ke fasilitas retrofil. Melihat semua itu, Diana justru berlari masuk ke hutan, sementara Homer mengejarnya. Diana akhirnya sampai di tepi jurang yang sebelumnya mereka kunjungi. Dengan pisau di tangannya, dia menuntut Homer menjelaskan apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Diana bahkan hampir melompat ke jurang itu. Namun Homer dan Farah berhasil menahannya tepat waktu, sebelum akhirnya menyuntiknya dengan obat penenang. Beberapa waktu kemudian Dr. Trepin menjelaskan kepada Joseph bahwa Josefina mengalami pendarahan otak yang sangat parah, yang merusak pembuluh darah di otaknya. Joseph ternyata tidak terlalu panik. Dia bahkan menyarankan agar mereka membuat varian baru dari anaknya. Namun Dr. Trepin mengatakan hal itu sudah tidak mungkin dilakukan lagi, karena tingkat integritas tubuh Josefina sudah terlalu rendah. Jika tingkat integritas pasien turun sampai 5 atau lebih rendah, maka proses regenerasi tidak bisa dilakukan lagi. Mendengar hal itu, Joseph sangat terpukul. Dia lalu meminta untuk membawa varian ketiga dari Josefina. Namun Dr. Trepin menolak, karena varian tersebut masih bergantung pada alat penunjang kehidupan. Tak lama kemudian seorang perawat terlihat membawa tubuh Josefina untuk dikremasi. Saat Joseph melihat asap pembakaran di kejauhan, dia akhirnya benar-benar hancur dan tidak mampu menahan kesedihannya. Di sisi lain, Dr. Trepin menjelaskan kepada Homer bahwa 4 versi Diana sebelumnya mengalami berbagai masalah kesehatan serius. Namun varian kelima, yaitu Diana yang sekarang, akhirnya berhasil sempurna tanpa cacat. Ternyata penglihatan wanita-wanita yang sering dilihat Diana sebelumnya bukanlah halusinasi, melainkan ingatan dari versi-versi dirinya yang lain. Fakta bahwa Diana bisa mengingat semuanya dianggap sebagai pencapaian luar biasa. Dr. Trepin kemudian meminta Homer menandatangani formulir pelepasan tanggung jawab. Dia juga menanyakan apa yang harus dilakukan dengan varian Diana yang lain. Apakah akan dirawat sampai mati atau dihentikan hidupnya? Trepin menjelaskan bahwa mereka semua kemungkinan akan segera meninggal juga.
Namun Homer dengan emosional mengatakan bahwa dia ingin mereka tetap dirawat. Ketika Diana akhirnya sadar, dia langsung marah besar saat melihat Homer berada di depannya. Dia menyuruh pria itu untuk menjauh. Saat Homer mencoba menjelaskan semuanya, Diana pun bertanya kapan semua ini dimulai. Homer menjawab bahwa semuanya terjadi 18 bulan yang lalu, saat Diana masih koma. Saat itu Homer bertemu seorang pria di rumah sakit yang memberitahunya tentang fasilitas ini. Demi menyelamatkan Diana, Homer bahkan menjual rumah dan semua hartanya untuk membayar prosedur tersebut. Namun Diana semakin marah dan mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sudah mati. Dia berkata jika proses itu gagal, maka dia mungkin sekarang akan terkurung bersama varian lainnya. Diana kemudian menyatakan bahwa dia tidak ingin lagi ada hubungan dengan Homer. Dia mulai mengemasi barang-barangnya, meninggalkan Homer yang benar-benar hancur. Namun sebelum pergi, Diana memutuskan kembali ke fasilitas Retroville. Di sana dia mencoba membujuk para variannya agar ikut pergi bersamanya. Varian 4 mengatakan bahwa Diana sebaiknya pergi sendiri saja, tetapi Diana tidak mau mendengarkan. Diana bahkan membuka ikatan varian ketiga, meskipun varian 4 sudah memperingatkannya. Tiba-tiba Diana mendengar seseorang datang, jadi dia pun bersembunyi di balik pintu. Beberapa saat kemudian dia melihat Homer masuk ke ruangan itu. Tanpa disangka Homer justru merawat para varian Diana dengan sangat lembut. Dia membersihkan luka mereka, berbicara dengan ramah, dan mereka juga tampak menyukai Homer. Setelah membersihkan luka varian 2, mereka bahkan bernyanyi bersama sambil menangis. Melihat hal itu, hati Diana perlahan mulai tersentuh. Diana akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Homer pun terkejut melihatnya karena dia mengira Diana sudah pergi. Diana kemudian menanyakan apa yang terjadi dengan semua varian itu. Homer menjelaskan bahwa varian pertama meninggal pada malam mereka tiba di tempat itu. Varian kedua tidak pernah bisa meninggalkan fasilitas. Varian ketiga membencinya karena dia hanya mengingat hal-hal buruk tentang mereka. Sedangkan varian keempat tidak mengingat apapun dari masa lalu mereka. Varian 2 kemudian berkata bahwa mereka sendiri yang meminta Homer untuk terus mencoba, agar setidaknya ada satu versi Diana yang bisa hidup dengan normal. Di tempat lain, Dr. Trepin dan timnya sedang bersiap membuat cloning pasien yang baru. Namun tiba-tiba mereka mencium bau asap. Ternyata Joseph yang sudah dipenuhi amarah membakar fasilitas tersebut, dan api dengan cepat menyebar ke seluruh bangunan. Alarm kebakaran pun berbunyi dengan keras. Saat menyadari kebakaran itu, Homer memutuskan untuk menyelamatkan semua varian Diana. Namun tiba-tiba varian 3 melepaskan ikatannya dan menyerang Homer menggunakan gunting. Dia mencocol Homer berkali-kali sebelum akhirnya varian 4 berhasil mendorongnya menjauh. Sementara itu api terus membesar. Dr. Trepin hanya mengambil beberapa dokumen penting lalu melarikan diri dari gedung. Varian 3 kembali menyerang Homer. Sementara Diana berusaha menyelamatkan varian 2 yang hampir kehabisan nafas karena membutuhkan oksigen. Dalam kekacauan itu, varian 4 berusaha menghentikan varian 3. Namun wanita itu terlalu dipenuhi emosi dan akhirnya mencocol Homer dengan batang besi besar yang membuatnya terluka parah. Melihat hal itu, Diana tidak punya pilihan selain turun tangan. Di saat yang sama, varian 3 mencoba membunuh varian 2 dengan mencekiknya. Sementara itu, Joseph mendatangi varian putrinya yang masih menggunakan alat bantu untuk hidup. Dengan penuh emosi, gadis itu bertanya apakah prosedurnya berhasil. Joseph menjawab sudah berhasil, dan hal itu pun membuat putrinya sangat bahagia. Namun akhirnya Joseph memutuskan mematikan alat bantu hidupnya, membebaskannya dari penderitaan. Di sisi lain, Farah meminta Dr. Trepin untuk menolong orang-orang yang masih terjebak di dalam gedung yang terbakar. Namun dokter itu malah mengatakan agar Farah tidak mencampuri urusan orang lain. Lalu dia pun pergi begitu saja. Di tengah kekacauan itu, Diana menarik batang besi dari tubuh Homer. Sementara varian 3 dan varian 4 saling bertarung. Diana kemudian menempatkan Homer di kursi roda dan membawanya keluar dari gedung yang terbakar. Tak lama kemudian seluruh bangunan habis dilahap api. Joseph pun meninggal di sana bersama varian putrinya. Setelah berhasil kabur, Diana memeriksa Homer yang tidak sadarkan diri. Dia langsung menangis histeris karena mengira suaminya sudah meninggal. Namun beberapa saat kemudian Homer masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Hal itu pun membuat Diana sangat merasa lega.
Singkat cerita, beberapa bulan kemudian terlihat Diana dan Homer menjalani hidup yang jauh lebih tenang. Namun kini Homer terus menggunakan kursi roda karena mengalami kelumpuhan akibat luka yang dideritanya. Di akhir cerita, Diana membawa Homer ke laut untuk berenang, persis seperti yang pernah Homer lakukan untuknya di awal film. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menduplikatkan. Film ini menunjukkan sampai sejauh mana seseorang bisa berkorban demi orang yang dia cintai, bahkan jika harus melakukan hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di satu sisi, tindakan Homer terlihat sangat gila, tapi di sisi lain semua itu dia lakukan karena dia tidak mau kehilangan Diana, orang yang sangat dia cintai. Dan pada akhirnya dari semua versi yang ada, hanya satu yang berhasil bertahan. Menurut kalian sendiri, apakah yang dilakukan Homer itu bentuk cinta yang besar atau justru sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi? Entahlah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.